Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Wayunugroho, NIM 22102010.002. Di sini saya akan meresume tentang komponen kendaraan listrik. Pengenalan kendaraan listrik EV. Kendaraan listrik EV adalah jenis kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai penggerak utama, menggantikan mesin pembakaran internal atau biasa disebut dengan internal combustion engine. Kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor. Berikut adalah beberapa komponen utama kendaraan listrik. Yang pertama ada motor listrik, kedua baterai, ketiga pengontrol, keempat sistem pengisian. Yang pertama motor listrik. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik berfungsi sebagai penggerak utama kendaraan listrik, mengubah energi yang disimpan dalam baterai menjadi gerakan. Jenis motor. Yang pertama, motor AC, alternating current. Induction motor umum digunakan pada kendaraan listrik, dikenal karena efisiensinya yang tinggi. Synchronous motor memberikan performa yang baik pada kecepatan tinggi. Yang kedua, motor DC, direct current. Brushless DC motor memiliki efisiensi tinggi dan membutuhkan perawatan minimal. Brushless DC motor lebih sederhana dan murah, tetapi memerlukan lebih banyak perawatan. Yang ketiga, keuntungan efisiensi tinggi. Motor listrik dapat mencapai efisiensi hingga 90% atau lebih, mengurangi pemborosan energi. Ada juga torsi instan, memberikan torsi maksimum segera setelah dihidupkan, memungkinkan akselerasi cepat dan responsif. Yang kedua ada baterai. Jenis-jenis baterai. Yang pertama ada lithium ion. Keunggulannya memiliki kapasitas tinggi, ringan, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Jenis ini paling umum digunakan pada kendaraan listrik. Yang kedua NiMH atau biasa disebut dengan nickel metal hydride. Keunggulan lebih murah dibandingkan lithium ion, tetapi dengan kapasitas energi yang lebih rendah dan berat serta lebih besar. Sering digunakan dalam kendaraan hybrid. Yang ketiga solid state. Keunggulan menawarkan keamanan yang lebih baik dan kinerja yang lebih tinggi. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi menjanjikan efisiensi yang lebih baik. Yang keempat, kapasitas dan jangkauan. Kapasitas diukur dalam kilowatt per jam atau disebut kWh. Kapasitas baterai menentukan seberapa banyak energi yang dapat disimpan dan seberapa jauh kendaraan dapat berjalan. Adapun jangkauan tergantung pada kapasitas baterai, efisiensi motor, dan gaya berkendara. Kendaraan listrik modern biasanya memiliki jangkauan antara 200 hingga 500 km per pengisian penuh. Yang ketiga ada pengontrol atau controller. Memiliki fungsi, yaitu mengatur aliran listrik dari baterai ke motor. Pengontrol berfungsi sebagai penghubung antara baterai dan motor, mengatur berapa banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan berdasarkan permintaan pengemudi. Kedua, peran dalam performa kendaraan. Pengendali kecepatan, mengatur kecepatan motor dengan menyesuaikan jumlah arus listrik yang dialirkan, memungkinkan akselerasi yang halus dan responsif. Yang ketiga, manajemen daya, mengoptimalkan penggunaan energi dari baterai untuk meningkatkan efisiensi dan memperpanjang jangkauan kendaraan. Keempat, sistem regeneratif, mengambil kembali energi saat pengereman dan mengalirkannya kembali ke baterai, meningkatkan efisiensi keseluruhan kendaraan. Yang kelima, konektivitas dengan sistem lainnya, integrasi dengan sistem manajemen baterai atau biasa disebut dengan BMS. Bekerja sama dengan BMS untuk memantau kondisi baterai dan memastikan pengisian serta penggunaan daya yang aman. Keenam, konektivitas IoT, dapat terhubung dengan aplikasi dan perangkat pintar, memungkinkan pemantauan performa kendaraan dan pembaruan perangkat lunak secara jarak jauh. Yang keempat, sistem pengisian. Pengisian AC, alternating current, digunakan dalam stasiun pengisian perumahan dan beberapa tempat umum, mengisi daya dengan arus bolak-balik.
Keuntungannya biasanya lebih murah dan lebih mudah diakses. Yang kedua, ada pengisian DC, direct current, digunakan dalam stasiun pengisian cepat, mengisi daya dengan arus arah, memungkinkan pengisian yang lebih cepat. Keuntungannya dapat mengisi daya dalam waktu yang lebih singkat, ideal untuk perjalanan jauh. Yang ketiga, infrastruktur pengisian. Stasiun pengisian publik tersedia di lokasi umum seperti pusat perbelanjaan, parkir, dan tempat kerja. Yang keempat, pengisian di rumah. Banyak pemilik kendaraan listrik menggunakan pengisi daya AC di rumah untuk kemudahan dan kenyamanan. Yang kelima, waktu pengisian dan solusi cepat. Waktu pengisian AC biasanya memerlukan beberapa jam, tergantung kapasitas baterai dan daya pengisi. Pengisian DC cepat dapat mengisi baterai hingga 80% dalam waktu 30 menit atau kurang, tergantung pada daya yang tersedia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.